Oke guys, berjumpa lagi di channel Jalan Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan film Kung Fu Panda yang kemarin, di mana film kali ini disuguhkan dengan berbagai misteri dan adegan-adegan yang menakjubkan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Selamat menonton. Pada awal film, kita diperlihatkan ada sepasang burung merak yang memimpin kota bernama Gongmen. Pada suatu hari, mereka menemukan kembang api yang memakmurkan rakyat. Tetapi, putra mereka yang bernama Lord Sen malah membuat senjata berbahaya yang ditakutkan akan membahayakan kota. Sehingga ada seorang peramal yang berkata kalau putra mereka akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih, yaitu panda. Di situ, Lord Sen mendengar percakapan tersebut dan dengan bergegas memusnahkan panda-panda di kota. Dan karena tindakan itu, Lord Sen diusir oleh orang tuanya dari kota. Tapi, Lord Sen berkata akan kembali dan balas dendam. Kini, kita kembali pada 30 tahun setelah kejadian tadi. Di situ, terlihat Po yang senang menjalani harinya sebagai pendekar naga. Setelahnya, Po datang ke Master Shifu untuk meminta tugas menjaga perdamaian. Tapi di situ Master Shifu meminta Po untuk berlatih perdamaian batin terlebih dahulu. Lalu datang Tigris yang memberitahu Po kalau ada serangan bandit di desa pemusik. Lalu Po dan pendekar lainnya datang ke tempat yang dimaksud. Ternyata di situ ada para serigala yang tengah mengambil logam milik warga. Dan dengan cepat, para pendekar melawan para bandit tersebut. Singkat cerita, para pendekar telah menang. Tapi tiba-tiba salah satu bandit menyerang Po hingga Po terpental. Di situ, Po sudah tidak fokus karena melihat lambang bandit itu yang membuatnya teringat tentang masa lalunya. Setelah itu, Po pergi menemui ayahnya dan menanyakan tentang masa lalunya. Lalu ayahnya bercerita tentang Po dahulu. Jadi, dulu Po ditemukan di sebuah keranjang lobak di saat dia masih bayi. Dan Po di situ terlihat kelaparan. Karena kasihan, Po dirawat dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri. Setelah ayahnya bercerita, Po malah kurang puas dengan pernyataan ayahnya dan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Di sisi lain, Lord Sen kembali ke tempat tinggalnya di Gongman dan menyuruh para master dan peramal untuk pergi. Tapi karena para master tidak terima, pertempuran pun terjadi. Karena dirasa ilmu kungfunya tidak akan menang, Lord Sen pun menggunakan senjata buatannya hingga membuat master badak yaitu Thundering Rhino tewas. Dan setelahnya kabar itu sampai ke telinga Master Shifu. Awalnya mereka semua gak percaya karena selama ini tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan kungfu Thundering Rhino. Lalu, Shifu menyuruh para pendekar untuk mengalahkan senjata Lord Sen. Tapi, Po di situ ragu bisa mengalahkan Lord Sen. Di situ, Master Shifu meyakinkan Po kalau dia pasti bisa mengalahkannya. Setelah itu, semua pendekar pun berangkat. Tapi, mereka ke tempat ayahnya Po dulu. Di situ, ayahnya sedang mempersiapkan perlengkapan keberangkatan Po. Singkat cerita, setelah mereka melewati perjalanan yang sangat panjang, di saat Po tidur, Po bermimpi ada kedua orang tua panda yang sedang menggendong anaknya. Tapi ternyata anaknya sebuah lobak yang jago kungfu. Saat Po bangun, dia memukul tiang kapal karena kesal terhadap mimpi tadi. Setelahnya, para pendekar menanyakan keadaan Po. Dapun pun cerita kalau dia bukanlah anak kandungnya. Di situ, para pendekar menenangkan Po dan menghiburnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kota Gongmen. Di sisi lain, Sen yang ada di dalam istana meminta diramal, tapi ramalannya tetap sama kalau dia akan dikalahkan oleh pendekar panda. Di situ, Sen mendapat informasi dari anak buahnya kalau masih ada satu panda dan dia sekarang sudah menjadi pendekar naga. Seketika itu, Sen meminta anak buahnya untuk menangkap panda yang dimaksud. Di sisi lain, Po dan pendekar lain yang ingin masuk ke kota masih bingung bagaimana caranya.
karena di situ terlihat para anak buah Shen yang sedang mencari mereka. Dan setelahnya, mereka mempunyai ide untuk menyamar sebagai barongsai. Di tengah perjalanan, Po melihat ada seekor domba yang dipalak. Lalu mereka menyelamatkan domba tersebut. Karena kebaikan mereka diberi informasi kalau master lain masih hidup dan sedang ditahan di penjara bawah tanah. Dan dengan segera, mereka menuju ke penjara yang dimaksud. Tapi, mereka harus melawan para serigala satu persatu. Sesampainya mereka di penjara, ternyata para master tidak mau membantu melawan Lord Shen, dan bahkan mereka tidak mau keluar dari penjara. Meski dengan susah payah para pendekar, dan Po berusaha mengeluarkan mereka. Di saat bercengkrama, tiba-tiba para serigala datang dan menyerang para pendekar, dan mereka pun bertarung. Dan pada akhirnya, Po dan yang lainnya terkepung dan tertangkap, dan mereka pun dibawa ke hadapan Lord Shen. Di sisi lain, Lord Shen di dalam sedang cemas karena dia takut dikalahkan seperti di ramalan tadi. Tapi setelah dia melihat Po, dia sangat percaya diri akan menang melawan Po. Di situ, Po di saat melihat mainan naga langsung menendangnya karena dipikir itu senjata yang dimaksud. Tapi ternyata senjata sebenarnya lebih besar dari yang dibayangkan. Di situ, Lord Shen menyuruh anak buahnya untuk menembak para pendekar. Lalu di saat anak buahnya menyalakan api untuk senjata Lord Shen, itu mati terus-menerus. Ternyata itu ulah mantis, dan mantis yang ada di kurungan hanyalah mantis palsu. Dan mereka pun berhasil menghancurkan senjata tadi. Tapi di saat Po mau menyerang Lord Shen, Po melihat tanda di Lord Shen yang membuat Po tidak fokus karena teringat masa lalunya, hingga membuat Lord Shen kabur. Ternyata Lord Shen kabur ke tempat yang banyak senjatanya. Lalu mereka ditembaki oleh Lord Shen. Para pendekar menghindar dari serangan tersebut, dan pada akhirnya mereka jatuh ke penjara Gongmen. Setelahnya, Tigris melarang Po untuk ikut menjalankan misi karena Po yang tidak fokus. Di situ, mereka merencanakan untuk menghancurkan senjata milik Lord Shen. Di situ juga terlihat Po yang diam-diam ikut menjalankan misi dan berhasil masuk ke dalam markas. Di situ, Po langsung menghadap Lord Shen dan bertanya soal masa lalunya, karena dia selalu teringat masa lalunya. Ketika melihat lambang Lord Shen, di situ Lord Shen berkata kalau dia melihat orang tua Po membuang Po pada saat kecil dan langsung menyerang Po. Di sisi lain, para pendekar lain gagal menjalankan rencana karena mereka melihat ada Po yang terus menyerang Lord Shen. Sedangkan mereka sibuk menyerang para penjaga, dan di saat Po tengah menyerang Lord Shen, dia menanyakan tentang masa lalunya. Tapi di situ Lord Shen malah menembak meriam kepada Po yang membuat Po terpental. Di sisi lain, Master Shifu dapat penglihatan kalau Po tewas, tapi sebenarnya Po masih hidup karena terhanyut di sungai dan diselamatkan oleh kambing peramal. Lalu Po yang sadar diceritakan tentang masa lalunya oleh peramal tadi. Jadi dulu ada tempat tinggal Po dan para panda lainnya yang sangat damai, tapi tiba-tiba datang Lord Shen yang menghancurkan tempatnya. Dan panda lain sampai-sampai ibu Po rela mengorbankan diri dan menaruh Po di keranjang lobak. Lalu setelah bercerita, Po mengingat masa lalunya karena sudah mulai bisa menguasai ilmu kedamaian batin dan mulai mengingat masa lalunya. Dan juga sang peramal berpesan kepada Po kalau dia tidak boleh menoleh ke belakang dan harus fokus ke masa yang sekarang. Di sisi lain, Lord Shen berencana akan memusnahkan Khufu di Cina menggunakan alat yang dibuatnya dan mentawan para pendekar lain. Seketika itu, para pendekar kaget dengan kedatangan Po. Di situ, Po pun membebaskan para pendekar tadi dan mulai menyerang pasukan Lord Shen. Di situ, tiba-tiba para master yang ada di tahanan, begitu juga Master Shifu juga membantu. Lord Shen menembakkan meriam ke para pendekar, dan yang lain membuat mereka terpental ke laut. Po yang melihat teman-temannya yang sudah terluka mulai semangat dan bangkit lagi. Di saat Lord Shen menembak ke arah Po,
Po dengan gampangnya menangkap dan melempar kembali peluru tadi dan menganggap peluru itu adalah air karena Po sudah menguasai ilmu kedamaian batin. Tapi Lord Sen terus-menerus menembaki Po yang membuat kapal-kapal miliknya hancur. Lord Sen di situ terkejut karena Po bisa menggunakan kedamaian batin, padahal dia sudah mengambil semuanya dari Po. Di situ Po berkata luka bisa sembuh, tapi tidak untuk Lord Sen. Di situ mereka terus bertarung dan pada akhirnya Lord Sen tewas tertimpa puing kapal. Setelahnya, semua senang dengan kemenangan Po dan teman-temannya. Lalu Po pergi menemui sang ayah dan berkata kalau dia akan menjadi anak ayahnya selamanya. Dan di sini terakhir terlihat sebuah desa dan seekor panda yang berkata kalau anaknya masih hidup. Dan video Bun selesai.